Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah walaupun secara online. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Biar dalam kehidupan setiap kita senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang besar. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Benar ya Tuhan, pada hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih
untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami hanya kami tujukan kepadamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kembali untuk kami boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau terus menolong kami. Di tengah-tengah kami harus menghadapi akan virus corona ini. Kami mohon kekuatan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami. Biarlah Engkau terus menolong mereka ya Tuhan, supaya mereka pun dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk menolong rakyat Indonesia. Kami juga terus berdoa untuk aparat medis yang harus bekerja di garis depan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, kemampuan ya Tuhan, sehingga mereka pun dapat merawat dan menyembuhkan pasien-pasien corona dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia ini. Dan ya Tuhan, kami bersyukur karena kami harus melakukan segala kegiatan aktivitas kami seperti biasa, tapi kami pun juga tetap harus menjaga diri kami untuk kami waspada akan virus corona ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Sungguh indah. Pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh
dulu kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk saat yang istimewa di mana kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang akan bekerja memberkati dan mengurapi baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang menerimanya, sehingga setiap firman-Mu boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini temanya adalah tentang kemunafikan, ya. Kalau kita mendengar kata kemunafikan, ini adalah hal yang cukup tidak menyenangkan, tetapi ini adalah bagian yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita supaya kita terhindar dari sikap-sikap yang munafik, ya. Saya akan membacakan di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Matius 15 ayat 7 sampai dengan yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah ajaran manusia, perintah manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, munafik adalah sebuah sikap yang sangat dikecam oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Karena munafik itu berbicara tentang seseorang yang percaya kepada sesuatu, tetapi di dalam sikap dan perbuatannya dia berseberangan dengan apa yang dia percayai. Nah, istilah ini dipakai di Alkitab mengambil dari kata hipokrif, ya. Hipokrif itu artinya adalah aktor. Aktor adalah seorang yang memerankan peran orang lain yang dia jalani di dalam kehidupannya, ya. Di dalam sebuah film, kalau kita melihat aktor atau aktris, mereka sedang memerankan sebuah peran yang bukan tentang dirinya, gitu ya. Nah, Alkitab menyebutkan bahwa kemunafikan itu memiliki dua bentuk, ya. Bentuk apa saja dari kemunafikan itu? Yang pertama, kemunafikan itu berbicara tentang sebuah keyakinan yang diyakini oleh seseorang, tetapi tindakannya berseberangan dengan apa yang dia yakini, ya. Kemudian bentuk yang kedua ialah kemunafikan itu berbicara tentang seseorang yang merendahkan orang lain dan merasa bahwa dirinya lebih hebat, lebih mampu, lebih bisa dibandingkan dengan orang yang dia pandang. Nah, Nabi Yesaya mengecam kemunafikan ini beratus-ratus tahun sebelumnya. Dia menulis di dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan Yesus mengutip kembali apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya ini di dalam Matius 15 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, di mana Tuhan Yesus kembali mau mengatakan bahwa bangsa ini, ya, memuji Tuhan, tetapi itu hanya bibirnya saja, hanya mulutnya saja, tetapi jauh di dalam hatinya mereka itu jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya beberapa kali Tuhan Yesus mengucapkan kecaman yang sangat-sangat pedas sekali tentang orang yang munafik. Kalau kita baca dalam Lukas 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-9, di situ Tuhan Yesus menyamakan orang munafik itu, ya, seperti seolah-olah dia adalah domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang begitu jahat, ya. Artinya apa? Seolah-olah dia baik, seolah-olah dia itu tulus, tetapi di balik semua itu ternyata dia adalah orang yang sungguh-sungguh amat mengerikan, gitu ya. Nah, lalu juga Tuhan Yesus menyamakan orang yang munafik sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang luarnya begitu bersih, ya, tetapi di dalamnya terdapat banyak sekali tulang belulang dan sangat amat tidak sama antara apa yang di luar dengan apa yang ada di dalam, ya. Matius 23 ayat 27. Dan yang ketiga, orang munafik disamakan dengan ular beludak. Sebuah seruan yang sangat amat keras sekali. Nah,
Seorang munafik ya, itu tampak saleh di permukaan. Tetapi sekali lagi itu hanya topeng saja. Makanya di dalam Matius 15 ayat 17 sampai dengan yang ke-20, Tuhan Yesus membandingkan pengajaran antara apa yang diyakini oleh ahli Taurat dan orang Farisi tentang apa yang disebut dengan najis dan tidak. Ahli Taurat dan orang Farisi menyamakan bahwa najis itu kalau dia makan tidak cuci tangan itu sama dengan najis. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa apa yang masuk nantinya akan keluar, ya, dan itu tidak berpengaruh bagi kebersihan daripada tubuh seseorang. Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut, ya, yang mungkin itu berisi tentang pikiran-pikiran yang jahat, tentang kedengkian, tentang iri hati, perselisihan, itu asalnya dari dalam hati. Makanya Tuhan Yesus mau berkata, hati kita itu adalah pusat dari apa yang diperhatikan oleh Tuhan. Kalau manusia melihat apa yang lahiriah, apa yang tampak, tetapi Tuhan melihat jauh ke kedalaman hati manusia, ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa ciri-ciri daripada orang yang munafik, ya. Ciri-ciri daripada orang yang munafik itu adalah yang pertama, dia gampang sekali melihat kesalahan atau kelemahan orang lain dibanding dengan kesalahannya sendiri. Lukas 6 ayat 42 berkata, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudara, ya, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu, ya. Jadi Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka gampang sekali melihat kesalahan-kesalahan kecil. Itu sebabnya sepanjang Yesus melayani di daerah Israel, Yerusalem, ya, seringkali mereka harus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu seringkali bertanya kepada Yesus tentang hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang kecil, ya. Contohnya, mereka bertanya, "Hei Yesus, kenapa sih murid-Mu kok tidak berpuasa?" Ya. "Hei Yesus, mengapa murid-murid-Mu kok tidak cuci tangan sebelum makan?" Tidak cuci tangan, ya. Lalu, "Hei Yesus, mengapa Engkau menyembuhkan orang di hari Sabat?" Sampai kemudian Yesus harus mengajar mereka bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas hari Sabat, ya. Jadi artinya ahli Taurat, orang-orang Farisi itu gampang melihat, mendeteksi kesalahan orang lain, tapi tidak melihat kepada dirinya sendiri. Bahwa dirinya sendiri ketika menghakimi orang lain, dia juga jatuh di dalam dosa. Dan semua dosa di hadapan Tuhan adalah sama, ya. Jadi ciri yang pertama adalah gampang melihat kesalahan orang lain dibanding dengan diri sendiri. Yang kedua, yaitu melakukan sesuatu supaya dilihat oleh orang lain, ya. Di dalam Matius 23 ayat 5 berkata, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Sekarang perhatikan baik-baik. Tuhan lebih mementingkan motivasi hati dibandingkan dengan aksi, ya. Perhatikan, Tuhan lebih mementingkan motivasi di hati seseorang dibandingkan dengan aksi atau kesibukan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, apa alasan saya melakukan sesuatu itu jauh lebih penting, ya, dibandingkan dengan apa yang saya kerjakan supaya dilihat oleh orang lain. Mengerti maksudnya, ya? Oleh sebab itu Tuhan itu selalu berurusan dengan hati manusia dibandingkan dengan lahiriah manusia. Hari ini saya melihat sebuah berita tentang tertangkapnya seorang ibu, ya, yang menjadi buronan negara selama 17 tahun. Bayangkan, 17 tahun,
ya. Namanya adalah Ibu Maria. Ibu Maria di tahun 2003 ya pernah mengajukan kredit keuangan ke Bank BNI sejumlah 1,7 triliun rupiah. Dan di dalam pengajuannya dia berkata dia adalah seorang bos dari sebuah perusahaan. Dan setelah uang itu cair, apa yang terjadi? Ternyata perusahaan itu perusahaan fiktif alias bodong alias tidak ada. Sedangkan penampilan Ibu Maria ini begitu cantik, begitu lugu, begitu bagus penampakannya. Jadi tidak terlihat bahwa dia adalah seorang yang menipu negara 1,7 triliun. Lalu apa yang terjadi? Dia lari ke Singapura, lari ke Belanda, lari ke Serbia, dan akhirnya Kementerian Hukum dan HAM Indonesia menghampirinya, menjemputnya di Serbia dan membawa pulang ke Indonesia dan melakukan penahanan atas apa yang sudah dia lakukan ya. Yang ingin saya mau katakan adalah penampilan lahiriah seseorang tidak menentukan apa yang terjadi atau apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya ya. Bisa jadi orangnya kelihatan baik, bisa jadi orangnya kelihatan meyakinkan, tapi ternyata perbuatannya tidak sama dengan penampilannya ya. Oke, yang ketiga adalah terlihat bagus di luar, tetapi di dalam tanda tanya ya. Matius 23 ayat 27 sampai 28. Matius 23 ayat 27 sampai 28 berkata, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan ya." Nah, bagaimana dengan kehidupan kita ya? Apakah kita kelihatan sebagai orang yang begitu rajin, begitu baik ya, setia melayani Tuhan, rajin membaca Alkitab, seorang murid yang setia? Itu adalah penampakan luar. Tetapi ingat, Tuhan mau berurusan dengan kita jauh di dalam hati kita ya. Lalu yang keempat, ciri-ciri orang yang munafik, terjebak rutinitas tetapi melupakan yang terpenting. Terjebak rutinitas tetapi melupakan yang terpenting. Saya akan bacakan Matius 23 ayat 23. "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Jadi kalau kita melihat kehidupan orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang yang sangat rajin,
orang yang sangat patuh melakukan hukum Taurat, orang yang setia memuji Tuhan, setia berdoa, setia beribadah, setia melakukan ini itu secara detil lengkap. Gitu ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus menegur itu semua ya dan mengatakan kamu tidak melakukan yang terpenting. Apa itu yang terpenting? Tuhan Yesus justru berkata, kamu itu mengabaikan keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Jadi Tuhan Yesus itu menyebutkan sifat-sifat dari Allah Bapa itu sendiri, Tuhan itu sendiri ya. Jadi yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Sang Pencipta. Itu adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hal yang terpenting dalam hidup ini. Kita bisa sibuk ya, sibuk dengan perkuliahan, sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari. Tetapi mari kita jujur ya, apakah kita tidak melupakan waktu-waktu kita berhubungan dengan Tuhan? Ya, saya sendiri seringkali harus menegur diri saya sendiri karena saya tipe orang yang suka sibuk. Mulai dari pagi sampai malam, saya tuh suka sibuk dan sudah ada jadwal yang harus saya lakukan. Ini itu. Sampai-sampai kalau ketika saya sibuk, saya kemudian, waduh iya ya, saya harusnya itu membaca Alkitab. Ketika saya bangun, minum air, langsung baca Alkitab. Tapi kadang-kadang karena sibuk, akhirnya baca Alkitabnya harus mundur sampai malam. Kadang-kadang harus mundur sampai besok paginya lagi. Ya, bagaimana dengan Anda? Ya, nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita kembali untuk menyelidiki diri kita masing-masing. Melihat hal-hal ini, ya. Kadang-kadang kita itu kemudian terpikir, si A itu, si B itu, si C itu, si D itu, dia, orang-orang yang munafik. Ya, jadi kadangkala ketika kita diperhadapkan dengan sebuah situasi keadaan, seringkali kita berpikir, oh yang munafik itu si A, si B, si C, si D, dan lain-lain. Kalau begitu, saya akan menjauhi orang-orang itu. Apakah hal ini benar? Tentu saja tidak ya. Ketika kita menjauhi orang yang kita anggap munafik, kita sudah jatuh dalam dosa lainnya, yaitu dosa menghakimi. Sebab penghakiman itu hanya ada di tangan Tuhan sendiri ya. Oleh sebab itu, lebih baik kita introspeksi diri sendiri ya. Mintalah supaya Roh Kudus itu menyelidiki hati kita. Mintalah Roh Kudus itu untuk menginsafkan kita di bagian mana seringkali kita itu masih ada ciri-ciri sifat-sifat yang munafik ya. Perhatikan bahwa Tuhan sangat mengecam kemunafikan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus menginsafkan kita, menyadarkan kita supaya kita sungguh-sungguh bertobat dan memilih yang terpenting dalam hidup ini, yaitu hubungan dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, kami sadar bahwa sebagai manusia seringkali kami jatuh di dalam dosa kemunafikan. Seringkali ada kesombongan di hati kami. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami supaya kami sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh dipulihkan, sungguh-sungguh mengalami lawatan Allah. Sehingga di dalam hidup ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau memilih yang terbaik, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami, urapi kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Di sini saya Vina dan saya Sari. Kami akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Haleluya to Christ the Lord. Biarlah melalui pujian ini kita dapat menyembah Tuhan dan kita dapat mengenang akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin.
sampai seluruh bumi bersujud mengakui. Walau malam menepi, akan ku sadari kasih yang menerangi. Kau setia menanti. Pengumuman pada hari ini kita tetap melaksanakan ibadah secara online ya. Menurut pengumuman daripada WHO, penularan daripada virus corona pada saat ini mengalami perkembangan ya. Kalau dulu penularan virus corona itu melalui droplet ya yang keluar dari percikan air liur kalau kita bersin, batuk, bicara dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini perkembangan virus corona adalah dia bisa melayang-layang di udara selama 8 jam. Itu sebabnya kenapa ketika kita keluar rumah kita harus memakai masker supaya hidung kita, mulut kita terhindar dari adanya virus corona yang melayang-layang di udara ya. Oleh sebab itu mari kita bekerja sama untuk menerapkan kehidupan yang sehat. Ingat selalu cuci tangan, bawa hand sanitizer kalau kita kemana-mana dan selalu memakai masker gitu ya. Tetap semangat di rumah saja dan yang mau beraktivitas selalu membawa masker dan hand sanitizer. Kemudian jaga jarak lebih daripada 1 meter dimanapun kita berada. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat surgawi mengalir di dalam kehidupan Anda ya. Ingat bahwa Tuhan itu bekerja sesuai dengan iman kita. Ketika kita percaya, ketika kita melakukan hukum-hukum Tuhan, maka Tuhan akan memenuhinya menurut kekayaan kemurahannya. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Biarlah kami tetap percaya dan mengikut Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kami.
Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat surgawi akan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam kehidupannya, keluarganya, studinya, masa depannya. Kasih Allah mengalir dengan luar biasa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap kami di dalam keuangan kami. Kami percaya Tuhanlah gembala kami tidak akan kekurangan. Ketika kami memberi apapun yang kami berikan, kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa untuk menumbuhkan setiap benih-benih di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami, urapi kami, dan lindungilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kembali ke tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, mari buka hati, buka tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan.